kenapa sih kemenyan kok banyak dipakai untuk ritual keagamaan gitu ya. Selain aromanya yang khas, jadi kalau Anda pernah ngerasakan aromanya kemenyan itu kan kayak bisa rileks gitu ya. Nah, ternyata setelah diteliti secara ilmiah, kemenyan itu sendiri aromanya itu mempunyai panjang gelombang yang tinggi, nomor 2 setelah mawar ya. Nah, panjang gelombang itu sendiri bisa mempengaruhi sistem hormonal yang ada di tubuh kita. Jadi kalau kita hirup aromanya, terus ditangkap sama hidung nih, terus dibawa ke otak ya, diproses, terus bisa dialirkan ke seluruh tubuh. Nah, otomatis nanti ada molekul dari aroma kemenyan itu yang bekerja di tubuh kita yang membuat kita itu jadi merasa lebih rileks, sehingga banyak digunakan untuk bersemedi. Teman-teman, kalau saya sebut kata kemenyan, kira-kira apa ya yang ada di dalam benak kita? Saya yakin untuk sebagian besar kita pasti akan berpikir mengaitkan kemenyan itu dengan sesuatu yang berbau mistis. Pada kenyataannya di Indonesia ini kemenyan memang bukan hanya sebagai komoditas, tapi memang sudah masuk menjadi bagian dari budaya, adat, bahkan ritual keagamaan. Nah, pada episode Women Talk kali ini, bersama saya Nia Aryawati dari Arsaloka Wellness Center, kita akan mengupas tuntas tentang si ajaib kemenyan ini dari sisi ilmiah, bersama seorang perempuan cantik yang sudah hadir di tempat kita di Arsaloka, Mbak Nova ya. Beliau ini adalah seorang doktor, jadi beliau ini ya gelarnya dipanjang ya teman-teman. Dr. Nova spesialis bedah plastik rekonstruksi. Beliau ini adalah seorang dosen, seorang peneliti di Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surabaya. Langsung aja kita sapa ya dengan Mbak Nova. Halo Mbak Nova, apa kabar? Halo, assalamualaikum. Salam kenal, saya Dr. Nova. Setiap kali saya ketemu Mbak Nova teman-teman, saya tuh selalu takjub dengan keglowingan kulit beliau ini. Saya curiga nih, apakah ada hubungannya dengan Neova Skincare? Karena memang beliau ini adalah founder dari Neova Skincare Aromaterapi Skincare ya Mbak ya? Neova Aromaterapi Skincare gitu ya? Iya. Oke, Mbak Nova, tadi saya sudah cuplik sedikit tentang kemenyan. Boleh dong diceritain kalau dari yang saya baca sedikit, itu kemenyan memang termasuk tanaman endemik di Sumatera Utara ya Mbak ya? Iya, sebenarnya kemenyan ini banyak terdapat di Indonesia ya. Memang ada di beberapa tempat itu, seperti di Sumatera Utara atau lebih tepatnya di Pegunungan Bukit Barisan itu bisa kita temukan. Kemudian selain itu memang karena Indonesia negara tropis ya, jadi 75% dari seluruh jenis tanaman yang ada di dunia itu sebenarnya ada di negara kita. Wow, luar biasa ya Mbak ya. Makanya kamu ambil ini ya Mbak ya, penelitian di herbal dan essential oil ya. Itukah yang melatar belakangi, karena nggak banyak juga kan dokter yang ngambil di penelitian untuk di hal ini ya Mbak ya. Iya benar. Makanya saya sebagai seorang dokter, apalagi tinggalnya di Indonesia ya, merasa terpanggil karena saya melihat dari zaman dahulu kala itu sebenarnya kan nenek moyang kita itu menggunakan obat-obatan dari tanaman atau dikenal juga dengan pengobatan tradisional ya. Jadi di setiap suku itu kan di Indonesia pasti ada ciri khas pengobatan tradisionalnya ya, seperti dari Madura, obat kuat Madura, jamu Madura, atau misalnya dari tanah karo misalnya. Yang pernah saya teliti untuk disertasi saya juga adalah minyak tradisional dari tanah karo itu ternyata bisa mempercepat penyembuhan luka. Nah, jadi dari sejak itu saya merasa terpanggil sebagai seorang dokter yang paham tentang masalah kesehatan untuk meneliti herbalnya yang khas asli dari Indonesia. Khas asli Indonesia. Benar. Dan mulai masuk juga ke essential oil ya Mbak. Iya. Alasannya saya ke essential oil, kenapa sih kok nggak ekstrak herbal ya? Kok essential oil? Karena saya melihat orang itu sudah banyak meneliti essential oil seperti lavender, itu yang
dari luar negeri terutama ya. Karena memang lavender itu bukan tanaman khasnya Indonesia, tapi tanaman khas dari negara Eropa. Nah, karena mereka banyak yang menggeluti penelitian di bidang itu, sedangkan di Indonesia sendiri saya merasa kok jarang ya, belum ada kayaknya dokter yang meneliti tentang essential oil yang asli dari Indonesia. Makanya ya saya merasa terpanggil aja. Oke, alhamdulillah ya. Akhirnya terpanggil dan bisa jadi satu aset sih sebenarnya. Kan aku lihat jam terbangnya Mbak Nova ini aset Indonesia yang luar biasa. Ya kan? Anda terlalu berlebihan. Oh, enggak lah. Oke Mbak, balik lagi ke si kemenyan ini. Kalau dibaca kan kemenyan itu memang masyarakat Indonesia sering menggunakannya di dalam ritual keagamaan ya. Iya. Jadi gimana sih mereka memposisikan untuk wangi-wangian aja, atau mereka sudah paham waktu itu dengan manfaat? Mungkin juga nanti bisa dari sisi ilmiah dijelaskan. Oke. Itu kan kayak kepercayaan ya, karena zaman dulu pasti kan belum ada nih yang seperti ini, apa penelitian ilmiah. Betul. Gimana itu Mbak? Ya, jadi sebenarnya kenapa sih kemenyan kok banyak dipakai untuk ritual keagamaan gitu ya? Selain aromanya yang khas, jadi kalau Anda pernah ngerasakan aromanya kemenyan itu kan kayak bisa rileks gitu ya. Nah, ternyata setelah diteliti secara ilmiah, kemenyan itu sendiri aromanya itu mempunyai panjang gelombang yang tinggi, nomor 2 setelah mawar ya. Nah, panjang gelombang itu sendiri bisa mempengaruhi sistem hormonal yang ada di tubuh kita. Jadi kalau kita hirup aromanya, terus ditangkap sama hidung nih, terus dibawa ke otak ya, diproses, terus bisa dialirkan ke seluruh tubuh. Nah, otomatis nanti ada molekul dari aroma kemenyan itu yang bekerja di tubuh kita, yang membuat kita itu jadi merasa lebih rileks, sehingga banyak digunakan untuk bersemedi, untuk supaya lebih khusyuk gitu ya. Makanya dia sering dipakai buat ritual. Sebenarnya untuk kalau orang yang biasa belajar meditasi sih bilangnya untuk menaikkan vibrasi. Tapi memang pada dasarnya sih, pada fakta ilmiahnya si kemenyan ini memiliki panjang gelombang frekuensi yang tinggi ya Mbak ya? Ya, kalau menurut penelitian yang sudah saya baca, kemenyan itu sendiri panjang gelombangnya 147 Hz ya. 147 Hz. Apa sih hubungannya nih ya panjang gelombang sama tubuh, ke kita ya? Kesehatan gitu. Tubuh kita. Bagaimana itu bisa mempengaruhi kesehatan tubuh kita? Itu bisa karena setiap makhluk hidup itu juga sebenarnya punya gelombang loh, gelombang energi lebih tepatnya ya. Atau kalau orang awam tuh nyebutnya aura. Nah, mungkin beberapa orang yang dikaruniai kelebihan di atas rata-rata tuh ada yang bisa ngelihat aura tubuh makhluk hidup, bukan hanya manusia ya, jadi hewan juga punya, tumbuhan juga punya. Nah, kalau orang itu sakit misalnya, itu auranya akan lebih redup warnanya, atau dia lebih ke gelap, agak gelap. Nah, itu artinya panjang gelombang dari organ yang sakit itu menurun. Nah, makanya kadang-kadang si frankincense ini digunakan juga untuk terapi, bisa dibilang dengan istilah aromaterapi, karena dengan panjang gelombang dia yang tinggi itu bisa menyeimbangkan, jadi menarik atau menaikkan vibrasi yang sakit ini supaya gelombangnya kembali naik. Seperti itulah kira-kira mekanisme. Menarik sekali ya, tadi Mbak Nova bilang tentang aura. Nah, ini memang sudah terbukti ilmiah toh Mbak? Memang adakah alat untuk melihat aura? Bukan tadi, jadi nggak pakai orang yang dikaruniai kelebihan khusus bisa melihat. Nah, kalau secara ilmiah memang ada Mbak alat untuk mengukur ini ya, aura gitu ya? Ada, namanya kamera Killiney. Jadi bisa diukur secara kasat mata ya, dengan warna gelombangnya. Ada juga satu alat yang kalau kita mau meneliti efeknya terhadap otak nih, kita bisa pakai ini, monitor EEG. Elektroencelogram, Jadi kayak dia dipasang di kepala gitu ya. Nah, terus kalau orang disuruh hirup aromanya frankincense tadi sama orang yang tidak menghirup, itu nanti gelombang aktivitas gelombang otaknya akan berbeda. Terbaca ya. Betul. Nah itu teman-teman ya.
bener-bener bukti yang ilmiah dong. Iya dong. Jadi masa bukan, kita mau mistis, kita orang ilmiah loh. makanya saya hadirkan Anda Bu ke sini untuk mengkaji, memberikan paparan, memberikan pencerahan buat orang-orang yang selama ini memandang kemenyan hanya sebagai sesuatu yang kaitannya dengan mistis. Nggak ini sih Mbak, soalnya pernah nih ya cerita sedikit. Saya share mengenai kemenyan dari sisi ilmiah untuk waktu itu untuk kalau nggak salah untuk kecantikan ya. Itu yang menanggapi, kalau saya sih biasanya kalau bau kemenyan kemudian yang muncul tuh hihihi. Nah loh ini apa ini? Ini ternyata di masyarakat umum itu masih seperti itu gitu. Nah perlunya saya hadirkan Anda Bu di sini untuk memberikan pencerahan buat kita semua. Ternyata kemenyan itu secara ilmiah sudah dibuktikan tadi ya dengan alat, dengan kamera apa Mbak tadi Mbak? Infrared Killine namanya. Infrared Killine, kemudian bahkan juga pengukuran gelombang otak untuk orang yang menghirup kemenyan itu berbeda ya. Itu satu bukti ilmiah yang nggak bisa dibantah lagi. Bener-bener oke. Nah Mbak, kalau di luar negeri sendiri gimana Mbak? Posisi kemenyan ini, kan kemenyan ini hanya ada di Indonesia kah? Oh enggak, dia ada juga dari negara asalnya, beberapa tuh ada yang dari India juga, dari Arab, dari Timur Tengah juga ada. Jadi kemenyan itu ada beberapa spesies ya, jadi dia ada beberapa jenis, ada kalau saya nggak salah yang paling dikenal itu 4 spesies, itu yang Boswellia carteri, spesiesnya itu yang paling banyak di Indonesia beredar. Terus ada juga kita sebutnya kemenyan Indonesia gitu ya, susah soalnya ngapalin nama latinnya tadi. Boswellia carteri. Boswellia carteris. Ingat aja bosnya ya. Terus ada juga Boswellia serrata, terus ada juga Boswellia frenera, sama satu lagi Boswellia sacra kalau saya nggak salah. Jadi 4 kemenyan itu aromanya juga berbeda karena spesiesnya berbeda. Karena aroma itu kan juga dipengaruhi dari tempat di mana dia tumbuh, ya kan? Jadi dia menyerap unsur hara dari tanah tempat dia tumbuh, maka senyawa yang dikandung akan ada sedikit perbedaan walaupun mungkin tidak terlalu signifikan, tapi itu bisa mempengaruhi aromanya. Oh, aromanya berbeda-beda dari keempat jenis ini. Betul. Tapi di antara semua frankincense, saya lebih suka baunya yang Boswellia carteri. Yang dari Indonesia. Mungkin karena memang kita sudah biasa dengan itu. Mungkin. Kalau boleh diceritakan, masa bau diceritakan tadi bisa lah. Kalau dibandingkan sama yang dari India gimana Mbak? Apakah dia lebih strong yang dari India? Yang dari India lebih strong. Lebih strong ya. Itu juga mungkin juga ada juga ya masuk dengan karakter orang-orangnya. Orang India itu kan suka makan makanan yang berbumbu yang strong ya. Yang kan coba makanan India rempahnya kenceng kan. Nah, jadi mungkin tanaman yang tumbuh pun itu khas akan lebih strong aromanya dibandingin sama ya karena mungkin karakter orangnya. Makanya saya percaya essential oil yang tumbuh di satu tempat itu efeknya akan lebih optimal sama orang yang lahir di tempat itu karena dari unsur genetik dia ada kemiripan. Banyak beberapa yang ahli yang bilang seperti itu ya. Jadi misalkan kayak nggak di essential oil aja, misalkan dengan banding kita VCO dengan olive oil itu kan sering di compare gitu ya. Kalau di Eropa mungkin mereka lebih sering pakai olive oil lah. Nah kalau di Indonesia kan susah tuh nemu olive oil dan mahal ya, impor. Tapi ternyata kita tuh punya VCO gitu yang bisa mungkin untuk sebagai produk substitusi, dan ternyata efeknya juga lebih cocok ya mungkin untuk orang Asia. Nah Mbak, kalau dari sisi ilmiah sendiri, dari penelitian, kemenyan itu selain untuk aroma itu memang manfaatnya apa sih Mbak? Jadi sebenarnya kemenyan itu banyak ya manfaatnya. Dia bisa untuk anti radang. Dia bisa juga untuk kecantikan ya, terutama skincare. Makanya banyak juga digunakan untuk produk-produk skincare karena dia bisa merangsang pembentukan sel-sel kulit baru. Jadi kayak anti aging dong sebenarnya. Iya, dia lebih ke efek anti aging, tapi jangan salah, dia juga bisa untuk jerawat loh. Jadi meredakan jerawat pakai kemenyan, tapi jangan diolesin langsung, ditotol langsung. Harus dilarutkan dulu, ya kan, dalam minyak, misalnya minyak
Carrier oil ya. atau apa, nah nanti dioleskan. Karena kalau dioleskan langsung takutnya ada orang yang nggak tahan, bisa alergi kulitnya atau bisa terasa kayak panas gitu ya. Karena memang essential oil untuk aplikasinya sendiri ke kulit tidak disarankan untuk diaplikasikan langsung ya, harus diencerkan ya istilahnya ya Mbak ya. Harus diencerkan. Itu jadi berdasarkan penelitian Anda kah Bu untuk kemenyan sebagai anti aging ini? Kalau kemenyan untuk anti aging sebenarnya saya mengambil dari jurnal. Saya belum meneliti langsung karena saat ini sampai saat ini yang saya teliti baru kenanga asli yang dari Bali sama gaharunya Kalimantan. Jadi belum sempat semua saya teliti. Jadi saya masih bertahap menelitinya. Tapi sudah ada jurnal ilmiahnya ya, yang menyatakan bahwa berdasarkan penelitian memang frankincense atau kemenyan ini bagus untuk anti aging. Jadi kayak apa Mbak tadi Mbak menstimulus ya? Iya, dia bisa merangsang pembentukan sel kulit baru. Jadi sebenarnya banyak zaman dulu tuh juga dipakai untuk obat penyembuhan luka, untuk ya memulihkan cedera. Terus kan kalau misalnya lebam, bengkak ya, kan untuk anti radang, untuk ngurangin rasa nyerinya itu pakai minyak kemenyan itu ya. Jadi sebenarnya ya dari nenek moyang itu sudah banyak ya. Mereka pinter ya sebenarnya ya. Tapi karena belum ada bukti ilmiahnya aja gitu. Jadi cuma resep turun temurun aja. Kan nggak ada bukti yang bisa meyakinkan orang banyak ya. Nah makanya kan udah banyak penelitian yang mulai meneliti apa sih efek kemenyan, apa aja sih kandungan di dalamnya. Nah ternyata ya itu dia anti radang. Terus ada juga efek anti nyeri. Terus bisa juga untuk merangsang pembentukan sel-sel kulit baru sehingga sering dipakai untuk produk-produk anti aging biasanya. Anti aging pada skincare ya. Itu termasuk yang natural ya Mbak ya. Biasanya menggunakan ini untuk produk-produk natural skincare ya. Seperti Neova ya Mbak ya kayaknya ya. Ya saya sendiri pakai soalnya Mbak. Alhamdulillah cocok gitu kan. Oh jadi itu kayaknya rahasia glowingnya kulitmu. Wow. Salah satunya. Mbak Nova, selain anti aging Mbak, aku dengar kemarin kamu sempat sebut bahwa dia punya efek juga sebagai anti kanker. Benarkah itu? Ya, memang itu saya baca dari jurnal juga, kembali lagi jurnal penelitian ilmiah. Cuman kelemahannya adalah frankincense ini ditelitinya masih di tahap sel. Jadi dia masih sel kanker dibiakkan, kemudian diteteskan essential oil frankincense dan ternyata itu efektif membunuh sel kankernya. Tapi belum bisa diklaim seperti itu. Kenapa? Karena penelitian dalam medis itu dia harus melewati 3 tahap. Yang pertama penelitian sel, yang kedua harus kepada hewan, yang ketiga baru langsung secara klinis ke manusia. Nah, yang 2 tahapan lagi ini belum dikerjakan. Jadi kita yang kepada hewan dan manusia, baru kepada sel ya. Nah, baru kepada sel. Jadi kita belum bisa mengeluarkan klaim bahwa itu anti kanker. Hanya saja terbukti pada sel memang dia membunuh sel kanker. Itu satu pencerahan yang luar biasa loh ya kan? Sebenarnya. Iya kan? Iya kan karena selama ini sel kanker masih sulit ya. Belum ada obatnya kecuali kemo ya. Iya kan? Nah, kalau ada dengan frankincense bisa ternyata membunuh sel kanker ini punya potensi yang baik juga. Tapi harus dibuktikan dulu dari penelitian setuju Mbak, setuju untuk itu. Jadi kita nggak boleh sembarangan klaim seperti itu dulu. Setuju sih untuk itu. Terus Mbak Nova, kalau tadi dijelaskan ada 4 macam frankincense, pasti yang baunya berbeda-beda. Nah, terus efektivitasnya gimana Mbak dengan bau yang berbeda itu? Nah, bau yang berbeda ini kan bisa jadi karena senyawa ya. Ada perbedaan senyawa walaupun itu sedikit, tapi mungkin perbedaan persentase, padahal senyawanya sama gitu. Cuman persentasenya mungkin ada yang berubah. Nah, itu biasanya secara efek hampir sama karena mengingat bahwa satu tetes essential oil itu sebenarnya punya 200 sampai 300 ribu senyawa. Jadi sebenarnya ada variasi. Kompleks sekali ya Mbak ya? Kompleks sekali. Makanya
kadang mungkin Anda pernah nemukan beberapa orang nih, misalnya ada 2 orang hirup essential oil yang sama, itu kadang-kadang dia bisa merasakan hal yang berbeda. Efeknya berbeda pada 2 orang ini. Bisa. Padahal sama yang dihirup Padahal sama loh. Iya, contohnya frankincense ini ya, bagi beberapa orang dia bisa malah menurunkan atau relaksasi, bikin ngantuk. Tapi ada sebagian orang malah dia uplifting, jadi malah kayak bikin semangat, terjaga, khusyuk. Ya kayak misalnya dia melakukan ritual tuh lebih lebih konsentrasi, benar, seperti itu. Nah itu sebenarnya cukup unik ya, karena berarti dia kan personalize. Jadi efek essential oil itu personalize, tergantung tubuh kita membutuhkan senyawa apa dari essential oil itu, maka dia akan mengambil senyawa itu saja. Sedangkan yang berlebih dibuang. Itu bagusnya ya. Iya. Jadi nggak ada istilahnya overdosis gitu ya, nggak ada. Karena memang tubuh ternyata punya mekanisme untuk memilih senyawa dari essential oil yang dibutuhkan untuk diserap dan digunakan untuk menyembuhkan. Keren banget ini ya essential oil ya. Oke. Jadi tadi ya teman-teman, frankincense ternyata bisa untuk anti aging, kemudian anti radang, makanya bisa untuk jerawat juga. Untuk jerawat, dan yang terbaru dari penelitian di jurnal ilmiah bisa membunuh sel kanker, tapi memang belum diujikan ke binatang dan ke manusia. Tapi ini satu hal baru yang memberikan harapan ya, utamanya untuk para penyandang kanker ya. Oke, semoga sih penelitiannya berlanjut ya Mbak Nova ya. Semoga, tapi itu butuh dana yang sangat besar. Tapi di dunia sudah mulai kan? Maksudnya sudah mulai mengarah. Di dunia jadi sudah mulai, betul. Kita tinggal nunggu hasilnya. Karena kita juga kalau di Indonesia sendiri mungkin belum mampu ya, tapi sumber daya kita untuk meneliti terutama masih belum mumpuni. Terutama meneliti ke manusia itu agak ribet kan. Siapa sih yang mau jadi sukarelawan coba? Tapi sebenarnya kan nothing tulus ya Mbak ya? Maksudnya penyandang kanker yang diterapi dengan itu kan tidak ada efek sebenarnya. Tapi kan dia harus terbebas dari obat-obat lain, karena nanti kalau dia serentak menggunakan kemo terus dia menggunakan frankincense itu efeknya bisa blur kan, bisa di situ ya. Jadi dia harus tidak boleh menggunakan apapun, dan itu sangat beresiko. Makanya kita belum bisa untuk melakukan itu. Ya semoga sih ada harapan bagus ya, ada kemajuan lah di bidang ini, sehingga jadi pasien-pasien kanker juga tidak tergantung dari kemoterapi atau obat-obatan kimia saja ya. Sekarang aku pengen tahu sedikit tentang Neova Skincare sendiri. Boleh diceritain Mbak, karena ini kan banyak juga mengandung frankincense tadi ya. Jadi boleh nggak sih kita klaim jadinya bahwa Neova Skincare ini adalah skincare yang friendly terhadap penyandang kanker? Karena selama ini customer di Mini Organic Mart ya utamanya itu memang selalu butuh skincare yang aman Mbak, skincare yang kayak aman untuk dia sebagai survivor cancer ya, sebagai cancer survivor kan kayaknya nggak boleh ada bahan-bahan kimia berbahayanya ya. Iya. Gimana Mbak dengan Neova ini? Kalau saya, karena kebetulan saya sendiri yang meracik dari bahan-bahan, saya berani jamin ini natural. 99%, tapi kalau serumnya 100% ya. Kenapa saya bilang 100%? Yang serumnya yang mana? Yang ini ya? Iya, ini 100%. Ya, tapi kalau yang krim sama yang berbasis air itu memang 1%-nya adalah pengawet, tapi pengawetnya kita pakai yang tersertifikasi EcoCert. Jadi bukan sembarang pengawet yang yang tersertifikasi EcoCert itu apa Mbak? Jadi pengawetnya itu tidak mengandung zat-zat seperti paraben, sulfat, seperti itu. Dan dia sudah dikategorikan preservatif natural. Jadi ya sebisa mungkin memang saya ngeraciknya dengan mempertimbangkan efek-efek kesehatan buat kulit ya, karena memang saya fokusnya untuk kulit. Nah, salah satunya memang bahan bakunya saya bocorin ya, tapi salah satu aja ya memang frankincense ini. Karena selain aromanya enak, juga efeknya juga banyak buat kulit. Tadi ya. Iya. Saya juga pemakai loh Mbak. Yang edik. Saya juga dong. Saya kita glowing ya. Jadi teman-teman di sini tuh ada
serum untuk anti aging ya Mbak ya. Kemudian ada morning cream, ada night cream, ada juga face toner dan face wash ya Mbak ya. Iya. Dan ini sih kayak parfum aromaterapi. Jadi kayak buat batuk pilek, supaya nggak gampang sakit juga, sama buat relaksasi. Nah, based on-nya itu essential oil. Iya. Jadi memang memanfaatkan benefit dari essential oil atau khasiat dari essential oil untuk menyehatkan tubuh dan menourishing kulit ini tadi ya. Ya, dan asli Indonesia dong. Asli Indonesia dong. Iya dong. Masa ngambil impor dari luar negeri? Iya. Ya. Di mana rasa cintanya ntar ya? Kita kan bantu petani lokal juga. Oke. Jadi selama ini Mbak Nova di Neova bekerja sama dengan petani lokal ya? Iya. Jadi kita ngambil bahan baku source-nya dari petani-petani lokal yang tempat tanaman itu tumbuh. Oke, luar Terus biasa kita ya. beli dong. Gitu. Dan jadilah ini Neova Skincare yang memang aman untuk penyandang kanker teman-teman ya. Dan orang yang punya kecenderungan untuk menderita kanker atau misalnya dari garis keturunan genetiknya ada riwayat menderita kanker ya, misalnya dari neneknya. Jadi harus preventif ya Mbak? Iya dong. Meskipun dia belum masa udah kena baru iya sih. Kalau sudah terkena mah susah lagi ya. Jadi makanya dicegah dari sejak dini dong. Benar, setuju. Jadi teman-teman meskipun kamu belum kena kanker tapi sebaiknya kita sarankan untuk menggunakan skincare yang natural ya Mbak ya. Skincare natural itu seperti apa sih Mbak? Coba Mbak. Jadi natural sama nggak natural itu sebenarnya perbedaannya adalah natural itu udah dibentuk, bahan bakunya itu dibentuk dari alam. Ya. Kalau sintetik dia mungkin ada juga dari alam tapi sudah diolah oleh manusia membentuk senyawa baru atau senyawa tiruannya karena mungkin yang dari alamnya harganya mahal banget gitu ya. Nah, contoh ambergris tuh. Ambergris itu campuran, jadi muntahan paus itu loh yang untuk campuran parfum yang wangi enak itu. Pernah dengar ya kan, ambergris. Nah itu mahal banget. Jadi orang-orang perfumery itu biasanya meracik senyawa yang aromanya mirip dengan ambergris untuk campuran parfum mereka supaya harga parfumnya nggak terlalu mahal. Kalau terlalu mahal nanti kan nggak bisa dibeli gitu. Oke. Contohnya itu contohnya. Nah kalau di skincare sendiri yang aku pernah baca, natural itu berarti dia tidak mengandung kayak paraben ya. Ya, benar kah? Ya, tidak boleh mengandung paraben, tidak boleh mengandung SLS, tidak boleh mengandung ftalat. Jadi kalau retinol sendiri gimana, Mbak? Nah, retinol ini ada yang memang dia senyawa natural asli, ada yang memang dia senyawa sintetik. Jadi ada dua jenis sebenarnya. Kalau yang natural sendiri Anda bisa dapat dari bakuchiol oil. Itu senyawa itu carrier oil yang mengandung retinol. Bakuchiol oil. Itu tanaman ya berarti ya? Iya. Nah, tapi kalau yang sintetik sendiri ya udah banyak tuh yang di obat-obat krim-krim itu kan. Nah, itu yang punya efek kurang bagus ya kalau dari yang aku baca. Sebenarnya dibilang kurang bagus, mungkin enggak ya. Memang efeknya itu kayak dia memaksa pengelupasan. Jadi sebenarnya bukan nggak bagus juga. Kulit kita itu kan memang berganti tiap 21 hari ya, 3 minggu dia akan berganti secara alami. Cuman mungkin senyawa sintetik ini yang dikhawatirkan adalah dia memaksa pergantian itu jadi lebih cepat. Misal nih 21 hari baru berganti, tiba-tiba ditekan dari seminggu atau 2 minggu dia ganti. Nah, sementara lapisan kulit yang di bawah ini belum siap. Masih belum matang istilahnya. Terus sudah diekspos keluar. Jadinya kan lebih tipis tuh. Nah, kalau bolak-balik seperti itu makin tipis kulitnya akhirnya gampang iritasi, kena matahari dikit udah merah gitu ya. Makanya kayak yang pengen glowing secara instan tuh ya Mbak ya, itu sebenarnya kurang bagus ya. Sebenarnya itu mungkin saya khawatir sih. Jadi kayak dipaksa mengelupas, akhirnya kulit muda kita, nah itu yang muncul dan efeknya kulit muda itu memang kan putih gitu ya. Bagus, bagus. Tapi begitu dia kena sinar matahari, gampang iritasi. Jadi sangat sensitif kulitnya karena tadi terlalu tipis. Belum siap dia. Pantesan kayak yang ada yang teman-teman yang pakai skincare kok setelah berapa lama
kulitnya jadi kayak bopeng ya, jadi kayak gosong-gosong di bagian. Nah, itu yang saya titiknya. khawatirkan. Mungkin ya karena muncul flek hitam tadi karena kulitnya belum siap kan, masih terlalu tipis Masih terlalu sehingga tipis. kena sinar Dan ultraviolet udah dia kena nggak siap, nggak ada membentuk barrier pertahanan. Itu sebabnya ya. Jadi Iya. Oke, menarik sekali ya teman-teman penjelasan dari Dr. Nova tadi mengenai kemenyan dan natural skincare ya. Jadi memang yang bisa saya simpulkan tadi, lebih baik kita menggunakan bahan-bahan yang natural untuk diaplikasikan ke tubuh kita ya Mbak ya, nggak cuma makanan tapi juga skincare juga lebih baik pilih yang natural dan natural yang asli Indonesia karena itu ternyata punya efek yang lebih bagus, lebih optimal ke tubuh kita. Karena kita orang Indonesia kan. Kita orang Indonesia. Genetiknya juga dari DNA-nya ada setuju. cetakan print-printannya itu cetakan orang Indonesia. Dan kemenyan teman-teman ternyata punya manfaat yang sangat luar biasa ya sebagai anti aging, sebagai anti cancer. Tapi ini perlu pembuktian kata Dr. Nova, pembuktian kepada binatang dan manusia dan juga sebagai aromaterapi ya untuk kesehatan. Nah, sebelum kita berpisah Mbak Nova, mungkin ada yang mau disampaikan pesanku terakhir untuk teman-teman sebelum kita akhiri. Ya, jadi pesan saya adalah jaga kesehatan dari sejak dini dan selalu gunakan sebisa mungkin bahan-bahan yang sehat, yang natural untuk kesehatan kita dan tentunya yang asli produk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Bunia. Ya teman-teman, terima kasih untuk atensinya. Kita ketemu lagi ya di episode Women Talk selanjutnya hanya di Smart Clip. Sampai jumpa.